Assalamualaikum. Apa yang harus kita lakukan ketika motor kita mogok di jalan? Pertama-tama pasti kita cek. Yang pertama adalah bensin atau bahan bakar. Yang kedua, api. Api berasal dari busi. Yang ketiga, kompresi pada sepeda motor. Kompresi atau pemampatan udara di dalam ruang bakar. Untuk langkah pengecekannya sebagai berikut ini. Mari kita simak video berikut. Untuk memudahkan kita untuk mengecek bagian businya ataupun pengapiannya ataupun kompresi, nah, kita bisa lepas dulu cover-covernya di bagian sepeda motornya. Sebenarnya ini cukup mudah, tak perlu membuka ini pun bisa, tapi untuk lebih jelasnya kan dibuka agar kelihatan semuanya. Pertama yang kita harus lakukan, yang pertama adalah mengecek bensin. Bisa dimulai dari dalam tangki terlebih dahulu bila indikator bensinnya mati. Cek kondisi bensin langsung di tangki bahan bakar. Bensin masih. Berikutnya mengecek bagian bensin apakah sampai di bagian karburator atau tidak. Oke, bensinnya ada sampai di bagian karburator. Untuk berikutnya kita cek kompresi.
bisa dilakukan dari sini. Kita copot businya. Kompresi adalah pemampatan udara di dalam mesin. Untuk mengecek kompresi, yaitu saat keadaan darurat, tidak perlu menggunakan alat ukur, cukup menggunakan jari kita, yaitu contohnya seperti ini. Jari ini kita tutupkan di lubang busi. Berikutnya kita engkol sepeda motornya atau kita starter. Bila terdengar letupan seperti itu, berarti kompresinya dalam keadaan baik. Untuk berikutnya kita cek bagian sistem pengapiannya atau bagian busi. Kita pasang businya, kita tempelkan di bagian massa, bagian mesin. Ingat, hati-hati dalam mengecek busi. Bila businya nyala, nanti akan keluar percikan api. Bila sampai Anda memegang massa dan memegang kutub positifnya, Anda bisa tersengat aliran listrik. Mungkin untuk amannya kita tempelkan seperti itu, atau kita taruh pindah di bawah sini ketika ada covernya. Tapi ini untuk tutorial, untuk penjelasan lebih mudah seperti ini untuk menjelaskannya. Contoh untuk pengecekan busi keluar api atau tidak, kita putar kunci kontak, kita on kan, kita starter saja. Api tidak keluar dari busi. Berikutnya, bila tidak keluar, kita lepas cangklong busi. Apakah dari kabel koil ini mengeluarkan api atau aliran listrik atau tidak? Bila dia mengeluarkan aliran listrik, berarti businya mati. Bila tidak, bisa dicek ke bagian koil, CDI, atau bagian spoolnya untuk yang motor AC. Kalau untuk motor DC, cek bagian kiprok terlebih dahulu, kiproknya mati atau enggak. Terus bila kiproknya sehat atau baik, cek bagian spool. Oke, mari kita cek kabel businya mengeluarkan api atau tidak. Mari kita cek bersama-sama. Kita putar kontak ke posisi on, kita dekatkan ke ground kabelnya, kita pegang di ujungnya sini, lalu kita starter. Kabel di bagian koil ternyata mengeluarkan api. Dapat disimpulkan businya mati karena busi tidak mengeluarkan api. Jadi untuk berikutnya adalah ganti businya. Ketika diganti busi, pastikan cangklong busi terpasang dengan rapat untuk menghindari cop businya bocor atau cangklong busi bocor sehingga motornya jadi berebet. Kita pasang kembali cangklong businya. Kita pasang busi yang baru. Jangan lupa ketika pemasangan busi, putar dulu menggunakan jari atau tangan agar dia tidak miring. Terus putar hingga mepet, baru dikencangkan dengan kunci untuk mencegah pemasangan busi miring. Ketika pemasangan busi miring, maka akan merusak drat bagian businya sehingga menyebabkan drat busi menjadi dol. Oke, sudah cukup kencang. Kita pasang cangklong busi, kita starter motornya. Motor berhasil dinyalakan.
Jadi kesimpulannya, bila motornya macet di jalan, jangan panik, yaitu cek busi, cek bahan bakar, cek kompresi. Pastikan faktor 3 tersebut ada. Ketika salah satunya tidak ada, motornya tidak akan hidup, dikarenakan untuk menyalakan bahan bakar membutuhkan percikan api, yaitu dari busi. Ketika nyala, bila tidak ada kompresi di bagian motor, maka motornya juga tidak akan bisa hidup mesinnya karena tidak ada kompresi. Terima kasih sudah menonton video saya. Selamat mencoba. Bila ada kurang, mohon maaf. Bila ada kritik, mohon ditulis di komentar. Bila suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe untuk membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat video berikutnya. Terima kasih. Selamat menonton.